Iya, oke, baik. Di sini terdapat teori probabilitas. Ada beberapa pokok bahasan yang akan saya bahas. Di sini ada konsep dasar probabilitas. Definisinya itu probabilitas adalah sebuah peluang atau kejadian. Nah, adapun juga manfaat probabilitas itu dapat membantu pengambilan keputusan yang tepat, karena pada kehidupan di dunia tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna atau akurat. Contohnya itu pembelian harga saham berdasarkan analisis harga saham. Kemudian peluang produk yang diluncurkan perusahaan atau sukses atau tidak sukses dan lain-lain. Kemudian terdapat pendekatan dalam probabilitas. Ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan klasik, pendekatan relatif, dan pendekatan subjektif. Pendekatan klasik itu di sini ada definisinya, itu setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Dengan kita merumuskan dengan probabilitas sama dengan jumlah kemungkinan hasil suatu peristiwa sama dengan jumlah total kemungkinan hasil. Nah, di sini ada tabel pendekatan secara klasik, ada juga percobaan, hasil, dan jumlah probabilitasnya. Sini kegiatan melempar uang itu muncul gambar, muncul 2 angka, otomatis di sini terdapat berjumlah 2, probabilitasnya 1/2 dan seterusnya. Yang kedua itu pendekatan relatif. Di sini pendekatan ini adalah suatu kejadian yang tidak dianggap sama, tergantung daripada banyak suatu kejadian terjadi, yang dirumuskan dengan probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi per jumlah total percobaan. Contohnya pada siswa atau siswa wisuda sarjana tahun 2002 dari 900 orang mahasiswa, 520 lulus memuaskan, sedangkan 255 lulus sangat memuaskan, dan 85 lulus terpuji. Maka probabilitas mahasiswa lulus memuaskan adalah 500 bagi 900 sama dengan 0,58. Lulus dengan sangat memuaskan 255 bagi 900 sama dengan 0,33. Lulus dengan terpuji, dan 85 bagi 900 sama dengan 0,09. Dan yang berikut itu pendekatan subjektif. Di sini terdapat definisinya, itu adalah suatu kejadian yang didasarkan pada penilaian pribadi yang dapat dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan. Misalnya itu menurut prediksi Anda atau menurut prediksi teman-teman akan ada mendapatkan nilai B untuk mata kuliah statistika tersebut. Kemudian terdapat juga sampel dan kejadian. Di sini yang pertama itu ruang contoh atau sampel atau space. Di sini adalah kumpulan dari semua kejadian dasar disebut dengan ruang sampel. Sedangkan banyaknya semua kejadian dasar yang disebut dengan ukuran ruang sampel. Dalam tindakan ini sebuah mata dadu terisi 6 dan melalui pengamatan atas hasil yang diperoleh. Kejadian dasar ini terdapat dalam percobaan adalah munculkan salah satu sisi mata dadu tersebut. Kemudian percobaan dan peristiwa atau kejadian atau event. Pada eksperimen ini berkaitan dengan hal yang direncanakan untuk dikerjakan. Pada percobaan ini juga disebut kejadian. Misalnya kita merencanakan untuk melempar sekeping mata uang logam yang kemudiannya akan disisi uang yang muncul. Dalam hal ini, pada percobaan ini kita memulai tindakan melempar, sedangkan kejadiannya adalah munculnya sisi muka satu sisi belakang dari hasil pelemparan mata uang tersebut. Dan yang berikut itu probabilitas bersyarat, menunjukkan bahwa besarnya kesempatan atau peristiwa akan terjadi
yang didahului oleh sebuah peristiwa lain yang dependen terhadap peristiwa tersebut. Probabilitas bersyarat ini juga terjadinya peristiwa kedua akan terjadi apabila peristiwa pertama terjadi.